Oke, halo guys, ketemu lagi di channelku Quintarot Semesta. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan kebaikan. Oke, hari ini kita baca fun reading. Temanya adalah siapa yang akan datang untukmu dalam waktu dekat. Ya, siapa yang akan datang untukmu dalam waktu dekat. Oke, karena ini fun reading berarti tidak bisa 100% resonate maupun cocok sama kamu. Aku berharap ada energi kamu yang masuk ke dalam sini. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, hari ini udah dibuka ya. Kalian bisa kontak Alfa, nomornya ada di deskripsi. Ada di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Langsung chat aja karena maksimal pengerjaan 1 kali 24 jam dan 3 orang per hari. Siapa yang akan datang dalam waktu dekat untukmu? Oke. Kita mulai tanpa basa-basi dan waktu yang panjang, yang lebih lama. Kita langsung mulai aja. Ini file 1, ini file 2. Oke. Jangan terlalu dibawa serius, namanya juga fun reading, buat seru-seruan, buat happy-happy, buat fun-fun, buat seneng-seneng, dan ya buat seru-seruan gitu. Oke, kalau gitu aku akan mulai dari file 1, lanjut di file 2. Oke. Siapa yang akan datang dalam waktu dekat untukmu? Oke. Aku akan shuffling kartunya. Oke. Oke. Udah aku shuffling kartunya. Jangan skip shuffling karena untuk ambil energi kamu ya. Ini hanya fun reading, balik lagi buat happy-happy, buat seru-seruan, buat seneng-seneng. Oke, siapa yang akan datang dalam waktu dekat? Oke. Ada ring. Wah, orangnya serius nih, dia bisa dibilang orang yang memang sudah ada untuk kamu, orang yang memang sudah akan fokus pada hubungan yang stabil, orang yang memang siap dan matang dalam pernikahan. Dia bisa dibilang orang yang serius. Zodiak Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, dia serius karena bisa dibilang dia udah nggak mau main-main lagi kalau soal cinta. Ada snake, ya. Dia kadang kalau udah ngomong, kalau udah marah pedes loh, hati-hati. Tipikal orang yang pernah kecewa berkali-kali sama seseorang. Jadi kalau misalkan dia udah marah, dia bakal kayak ngamuk, pedes, terus orang tuh bakal kayak di judesin sampai berhari-hari, bisa sampai lama. Intinya dia orangnya sangat sangat realistis gitu ya. Kalau orang itu udah buat salah sama dia 1 kali 2 kali dimaafin, tapi kalau udah berkali-kali, wah, nggak ada ampun orang ini. Oke. Ada clouds. Ya, namun sepertinya dia punya suatu masalah di dalam hidupnya. Aku nggak tahu apa, dan itu ngebuat dia ragu untuk dekat dengan seseorang. Ragu untuk kayak melakukan pendekatan. Tapi ketika dia bersama kamu, semuanya berubah gitu. Terus dia kayak ada memberikan cinta, memberikan ketulusan. Kalau aku ngeliat dia tuh memang sepertinya selama ini kan deket nih sama orang, tapi orangnya itu selalu salah. Pertama,
orang itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Terus saat dia dekat sama orang itu nggak pernah bisa yang namanya menyayangi dia dengan tulus. Jadi dia tuh selama ini tuh kayak hopeless gitu. Yakin gak ya gue ketemu seseorang, yakin gak ya gue ketemu jodoh. Nah gitu. Sebenarnya kalau misalkan boleh jujur, dia itu seperti bintang, ya, seperti bintang, dideketin banyak orang, disayang banyak orang, ya, di care banyak orang. Sakit. Dan kalau aku boleh jujur, kalau ngomongin Star, dia ini orang yang sangat baik dan perhatian gitu. Dia juga mencari kebahagiaan. Kalau ngomongin The Sun, udah ngomongin ada Star, ada Stan, ya, orang yang bisa menjaga kamu, orang yang akan memberikan kebahagiaan juga, walaupun dia adalah wanita atau pria sekalipun, dia akan kayak memberikan perhatian yang cukup untuk kamu, care, rasa yang dalam, dan dia sangat akan memberikan cinta yang tulus. Oke. Ada side kehidupan masa lalunya cukup menyedihkan ya. Kalau aku lihat, dia pernah dikecewain, dia pernah salah memilih pasangan, pernah dimanfaatin. Scorpio, Pisces, Cancer juga bisa zodiaknya. Dan selain itu, orang ini kayak akan mendekati kamu itu dengan cara berteman dulu, ya. Dengan cara berteman dulu, berteman, jadi sahabat, dan di situ bisa kayak serius gitu menjalani hari dan pendekatan. Ada Mountain, dia menutupi hatinya selama ini sampai ada orang yang bisa membuka hatinya dengan pelan-pelan, tanpa ragu, dan orang yang memiliki keyakinan dalam segala hal gitu. Intinya kalau ngomongin Mountain, dia menutupi hatinya tuh rapat-rapat dulu. Menutupi hatinya rapat-rapat sampai gak mau dekat sama orang, ya, karena dia tahu kecewanya, sakit hatinya, dan itu hanya bikin dia trauma gitu, ya. Dia belajar dari banyak kesalahan. Karena berkat kesalahan yang terjadi di masa lalu, dia jadi lebih mengerti dan pandai untuk merubah takdir kehidupan. Ya, dia merasa untuk ada kalanya terlahir kembali adalah hal yang paling baik untuk menjalani hidup, ya. Dari sini aku bisa lihat dia banyak fokus pada diri sendiri juga, fokus pada mencari kebebasan, dan saat ketemu kamu dia melihat tanpa ragu. Tapi dia tahu dia pingin PDKT-in, cuman dia pingin jadi teman dulu, nggak mau buru-buru gitu. Karena kalau misalkan buru-buru dia tahu takutnya kayak kemarin takutnya kamu juga belum siap gitu ya.
takutnya hubungannya juga nggak baik gitu. Jadi dia berusaha untuk dibawa have fun, dibawa santai, dibawa se-fun mungkin, agar kamu juga nggak terlalu terbebani gitu. Karena dia pingin ngedekatin kamu, jadi kelihatan banget PDKT-nya. Sedangkan dia akhirnya dia memutuskan untuk jadi teman dulu. Jadi teman baru, kalau emang udah serius dia baru PDKT yang secara natural dan secara benar gitu. Tapi kalau aku rasa sih dari temen terus tiba-tiba kalian akan yaudah yuk nikah gitu, kayak gitu. Karena kalau misalkan dari temen PDKT tuh kayaknya aneh. Jadi lebih baik dari temen terus tanpa pacaran, kayaknya kalian akan nikah gitu. Banyak kan kayak gitu ya aku lihat. Oke, kurasa cukup. Terima kasih guys sudah nonton untuk file nomor 1. Baiklah, kita lanjut untuk teman-teman di file nomor 2. Oke, kita singkirkan. Siapa yang akan datang dalam waktu dekat untukmu? File 2. Siapa yang akan datang dalam waktu dekat untukmu? Aku minta timestamp-nya ya guys. Siapa yang akan datang dalam waktu dekat untukmu? Ada The Star. Wow. Orang yang disukai banyak orang yang banyak memegang kendali. Aku nggak tahu memegang kendali apa, tapi aku rasa dia cukup terkenal di dalam grupnya. Banyak yang suka sama dia dan bisa dibilang dia famous. Dia disukai banyak orang, di-care banyak orang. Six of Swords. Walaupun sekarang dia di-care banyak orang, disukai banyak orang, disayang banyak orang, tapi perjuangan dia menuju sana tuh harus banyak bertemu orang-orang yang salah dulu. Jadi orang ini pernah banyak mengalami dikecewain orang, pernah mengalami ditindas, pernah mengalami dihianati, pernah mengalami dimanfaati. Pokoknya orang ini sudah pernah banyak mengalami kesedihan di dalam hidupnya, traumatik juga. Karena itu dia pernah mengurung diri, tapi bagi dia salah. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer. Terus ada Aquarius, Gemini, Libra juga. Karena gini, aku ngeliat dia ini kan pernah kecewa gitu ya. Tapi kalau misalkan dia selalu menutup diri, dia gak akan bertemu orang baru. Akhirnya dia menyadari itu. Dan sekarang dia banyak ketemu orang, banyak ngobrol, dan dia digemari banyak orang, disayang banyak orang gitu. Seven of Cups. Kondisinya saat ini adalah sedang fokus mencari jati diri dan mencari kerjaan yang memang pas buat dia. Ya, literally dia pingin cari kerjaan yang lagi hunting kerjaan yang memang enak di passion dia, enak di diri dia. Karena kalau misalkan dia nikmatin pekerjaan, pasti apapun bakal dia lakuin dengan baik gitu. BTW, orang ini pernah punya pacar tapi ditinggal nikah. Scorpio, Pisces, Cancer kan aku lihat juga bisa. Oke. Ada Wheel of Fortune. Ya, karena dia pernah punya kekecewaan, akhirnya semesta memberikan jalan dan keberkahan.
ini loh jodoh lo gitu, ini loh orang yang tepat buat lo. Akhirnya dia dipertemukan kamu, kayak udah saatnya deh kamu mikirin cinta juga. Jadi semesta tuh pingin bilang ada di fase mana kamu sama dia sudah memang udah temenan gitu ya, udah temenan kok, ini temen dulu malahan ya. Kalian akan bertemu di saat selebrasi sesuatu, atau mungkin akan ada fase dimana kalian bertemu dalam event, atau mungkin dalam acara reunian, bihalal, bisa jadi bukber dan lain-lain. Bukber kan udah ya, maksudnya graduation atau apa, atau ya sedang selebrasi sesuatu ya. Dari pertemanan terus kalian sering chatting bareng dan timbullah rasa saling mencintai itu. Orangnya cukup dewasa dalam ambil sikap ya, dewasa dalam sesuatu, ada King of Swords juga ya. Dia orang yang memang udah memiliki kedudukan dari segi finansial. Jadi sebenarnya dia juga tinggal mencari pasangan hidup doang. Bisa dibilang gini, orang tuh memandang dia tuh baik, care, perhatian, dan orang yang sangat bertakwa. Apa sih? Bertakwa pada agama juga. Terus juga dia melihat orang yang bertalenta dan orang yang bisa maju gitu. Orang juga pakai intuisi yang baik. Dia juga suka bisa nasihatin orang lain gitu ya. Ya saat ini dia lagi mencari jati diri dia juga, pengen mencari pekerjaan yang memang pas buat dia. Karena kalau kita bisa menyukai pekerjaan gitu ya, yang literally yang kita suka, kita juga have fun gitu ngerjainnya. Nah dia juga sedang mencari itu, sambil dia lagi menikmati pekerjaan yang dia lakukan sekarang gitu. Orang ini bisa dibilang teguh pendiriannya kuat ya, dia ambisinya kuat juga. Ada Nine of Cups. Dan saat dia bertemu dengan kamu ya, dan saat dia bertemu dengan kamu, dia ngerasa ada chemistry di antara kalian. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dia ngerasa ada chemistry di antara kalian yang ngebuat semua itu bisa bahagia. Jadi kamu sama dia tuh lebih kayak mengenal apa ya, mengenal dari hati sih. Jadi kayak, kok gue sama ya sama lo, kok gue punya chemistry ya, kok gue ada kayak ada rasa punya kesamaan ya gitu. Kadang jodoh itu emang mirip kita dari apapun gitu, kayak misalkan apa yang kita sukai, apa yang kita tidak suka, apa yang kita takutkan. Nah itu jodoh tuh hampir sama kita sebenarnya. Dan yang aku lihat adalah saat ini ketika dia bertemu kamu, dia ngerasa, oh ini nih jodoh gue gitu, ini nih orang yang akan benar-benar serius buat gue gitu. Nah, dia punya feeling, udah ada feeling di situ. Tahu kamu ngerasa nggak? Cuman kalau aku lihat sih memang kalian tuh temenan terus hangout bareng. Dari situ dia akan kayak ngasih hadiah, atau mungkin kalian akan bertukar hadiah. Di situ ada kode-kode dikit sih, kode-kode dikit dari dia atau dari kamu yang pingin punya hubungan yang lebih dekat dan lebih serius dari kemarin gitu. Oh orang ini keberuntungannya juga bagus. Sayang aja kalau misalkan kamu salah milih pasangan dan akhirnya kamu ninggalin dia. Soalnya dia ini bisa dibilang apa ya, sangat baik, care, perhatian. Sayang aja kalau misalkan kamu tidak memanfaatkan hubungan kamu dengan dia dengan baik gitu loh. Oke? Sarannya sih kamu lebih banyak pendekatan sama orang ini. Aku keluarin satu lagi ya, izin. Maaf payah satu. Kalau aku kepo, sumpah.
Age of Sword. Iya. Gunakan logika. Kalau dia udah perhatian, kenapa tidak kamu dekatin lebih jauh gitu? Sayang aja kalau misalkan kamu menolak rezeki dan meninggalkan orang ini baik, perhatian, care gitu loh. Oke, aku rasa cukup. Terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka. See you guys next video and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.